Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 Statistika ingin menjelaskan tentang analisis data berkala dengan menggunakan metode Least Square. Di sini saya ditemani oleh Adam Alif, lalu saya Van Ramadan, lalu ada Faber Huta, lalu ada Daniel Hartanto, lalu ada Delta Selviana. Analisa data berkala. Pengertian analisa data berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan kegiatan suatu kegiatan. Contohnya adalah produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, dan sebagainya. Lalu serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Serangkaian data dari variabel Y yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel X yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu lampau ke waktu yang akan datang. Metode Least Square. Least Square adalah metode peramalan yang menggunakan persamaan linear untuk menemukan garis paling sesuai untuk kumpulan data lampau, guna meramalkan data di masa yang akan datang. Adapun langkah-langkah metode Least Square ialah 1. Melihat nilai rata-rata, melihat persamaan tren. Yang kedua, melihat garis tren dari masing-masing titik untuk dimasukkan ke dalam peramalan. Yang ketiga, melihat peramalan data model Least Square yang akan datang. Persamaan garis tren yang dicari adalah Y sama dengan A tambah BX. A sama dengan dalam kurung sigma Y dibagi N. B sama dengan dalam kurung sigma X Y dibagi sigma X2. Keterangan Y sama dengan data berkala atau time series. A sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahunnya. X sama dengan variabel waktu dalam kurung hari, minggu, bulan, dan tahun. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu dalam kurung X0, sehingga nilai jumlah variabel waktu adalah 0, atau sigma X sama dengan 0. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu dalam kurung X0, sehingga nilai jumlah variabel waktu adalah 0, atau sigma X sama dengan 0. Jika N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Jika N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Selanjutnya contoh kasus. Berikut data selama 8 bulan terakhir di tahun 2021. Pertama, bulan Januari, jam kerjanya 370 dan biaya upah kerjanya 5.500. Di bulan Februari, jam kerja 560, biaya upah kerja 8.235. Bulan Maret, jam kerja 490, biaya upah kerja 7.800. Selanjutnya bulan April di jam kerja 400, biaya upah kerjanya 6.005. Bulan Mei jam kerjanya 435, biaya upah kerjanya 6.700. Di bulan Juni jam kerja 530, biaya upah kerja 8.000. Bulan Juli
jam kerja 475, biaya upah kerja 7.500. Dan di bulan Agustus jam kerja 545, biaya upah kerja 8.125. Salah satu metode dalam menghitung perilaku biaya untuk memisahkan antara komponen tetap dengan komponen variabel pada biaya campuran. Biaya campuran ini terdapat karakteristik biaya tetap dengan biaya variabel. Dan untuk memisahkan kedua biaya ini terdapat beberapa metode atau tekniknya. Dan contoh kasus di atas menggunakan metode least square, di mana semua data tersebut digunakan untuk perhitungannya. Persamaannya Y sama dengan A tambah BX, di mana Y merupakan variabel tidak bebas. Dikarenakan variabel Y ini ditentukan oleh perubahan pada variabel bebas. Dan selanjutnya untuk variabel X adalah variabel bebas. Variabel Y menunjukkan total biaya. Dan variabel X menunjukkan volume kegiatan. Lalu A-nya merupakan biaya tetap. Dan seterusnya B merupakan biaya variabel. Hasil di atas menunjukkan Y sama dengan 249 ditambah 15X. Itu didapatkan menggunakan metode least square, di mana A menunjukkan biaya tetap. Dan nilai tersebut didapat dari intercept-nya dan dibulatkan menjadi 249. Dan seterusnya untuk B-nya ditunjukkan pada baris X variabel dan di kolom koefisiennya yaitu 14,68. Dan di situ kami bulatkan menjadi 15. Lanjut. Cara menghitung menggunakan Excel ialah pertama klik menu data analisis di sebelah kanan. Seterusnya selanjutnya kita pilih regression lalu klik OK. Isi rank pada sumbu Y dan X di mana Y merupakan biaya dan X merupakan volume kegiatannya. Seterusnya di blok biaya untuk Y dari 5.500 sampai 8.125. Dan selanjutnya blok kolom jam kerja dari 370 sampai 545. Dan seterusnya di output option klik output rank. Dan terakhir lalu pilih sel mana saja untuk menampilkan. Di sini kami memilih di kolom 6 lalu enter dan klik OK. Lalu di sini saya akan mempraktekkan tentang metode least square menggunakan Excel. Pertama, kalian harus mempunyai data yang ingin diolah seperti ini. Ini seperti contoh yang pada slide sebelumnya. Ada jam kerja, biaya, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada Anda harus membutuhkan data analis pada data. Kan klik data, lalu di sana ini ada di kanan ini, di paling kanan ini ada data analis. Kalau kalian belum ada, harus ditambahkan dulu add-ins-nya ke file, lalu ke menu option, terus ke menu add-ins, lalu dicari di inaktifnya, karena saya kan sudah aktif nih. Kalau Anda mungkin belum, mencari di inaktifnya, atau cari di aktifnya juga bisa, analis toolpack-nya. Ini diklik, lalu pastikan manage-nya ke Excel add-ins. Lalu di go, lalu centang yang analisis toolpack-nya. Ya. Lalu pencet OK. Maka data analis akan muncul pada tabel data. Oke, langsung dimulai saja. Di sini kita sudah punya datanya ya. 370, biayanya 5.500 gitu kan, dan sebagainya. Lalu langsung klik aja data analis. Lalu cari paling bawah ada namanya regression.
Di scroll ada namanya regression. Lalu input Y-rank. Input Y-rank itu maksudnya adalah input data Y. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan adalah Y itu adalah data berkala. Maka Y cara penggunaannya tinggal klik yang ini, lalu di blok datanya semua dari atas ke bawah. Lalu pencet lagi yang ini. Lalu data X itu adalah variabel waktu. Di sini kita memakai jam kerja, jadi kita memakai dalam bentuk jam kerja. Lalu ini scroll juga dari bawah. Lalu itu lagi. Di sini labels, pokoknya di sini semuanya dikosongin aja, jangan dientang. Lalu di sini ada output action. Output action ini dia mau keluarnya mau di mana? Di sini ada new worksheet apply. Maksudnya di sini nanti dikeluarinnya di worksheet yang baru. Atau enggak di new workbook. Kalau new workbook berarti dia nanti keluar buka Excel yang lain lagi. Karena kita mau pakai mau nyetaknya di sini, kita pakai output range aja di sini. Lalu di ini lagi, kalian mau di mana datanya keluar? Anggap aja sebelah sini. Ke sini. Lalu oke. Nah, datanya muncul semua. Di sini yang kita pakai hanyalah di koefisien. Koefisien sini saja. Di sini dibuatkan saja ya. Anggap aja intercept koefisiennya 249, lalu S variabel satunya 15. Jadi yang ditemukan adalah Y-nya jadi ketahuan ya. Berarti jadi Y sama dengan A-nya itu yang intercept yang di kolom koefisien 249. Jadi 249 ditambah B-nya itu dari X variabel 1. Karena ini 6, buatin aja jadi 15 gitu. 15 X. Nah, kalau akan ketemu hasil seperti ini. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.